Pemirsa, saat ini saya berada di kantor imigrasi kelas 1 Gorontalo untuk melaporkan bagaimana puncak dari Hari Bakti Imigrasi ke-73. Di mana pemirsa pada tahun 2023 ini mengangkat tema imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju. Pemirsa, pada hari ini kita akan menyaksikan berbagai rangkaian acara di mana kita bisa menyaksikan sesaat lagi akan diadakan upacara bersama, dan nanti juga kita akan menyaksikan pengguntingan pita untuk melihat bagaimana wajah baru dari imigrasi Gorontalo. Dan pemirsa, sebelumnya kita akan saksikan dulu bersama bagaimana jalannya upacara pada pagi hari ini. Inspektur upacara tiba di mimbar upacara. Hadirin dimohon berdiri. Dan saat ini kita dapat saksikan Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Dan untuk inspektur upacara pada hari ini, yang menjadi inspektur upacara adalah Kakanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo, Henny Susila Wardoyo SHMH. Untuk memperingati hari spesial ini, yaitu dimulai dari sejak tanggal 7 Januari di mana imigrasi Gorontalo telah mengadakan pelayanan yang dinamakan paspor simpatik, di mana pada pelayanan ini dibuka pada hari Sabtu dan Minggu, dan ini berlangsung sampai tanggal 22 Januari. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Bakti Insan Imigrasi diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pemirsa, saat ini kita sedang menyaksikan pembacaan undang-undang. Berlangsung upacara pada hari ini, pada pagi hari ini. Walaupun pemirsa kita bisa lihat dengan jelas di layar kaca bahwa upacara untuk puncak Hari Bakti Imigrasi ke-73 pada hari ini dilaksanakan di tengah gerimis. Namun pemirsa, ini tidak menghentikan semangat dari semua peserta yang mengikuti upacara pada pagi hari ini. Untuk memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-73, Kantor Imigrasi Gorontalo juga telah mengadakan baksos di panti asuhan dan juga panti jompo yang berada di Bone Bolango. Dan pemirsa, untuk rangkaian dari peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-73 juga tidak hanya dengan mereka merayakan dengan memberikan dan berbagi kepada orang-orang dan juga saudara-saudara yang berada di panti asuhan dan juga di panti jompo yang terdapat di Bone Bolango, namun mereka juga mengadakan rangkaian acara yaitu pada tanggal 24 Januari kemarin, yaitu dengan melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Dan ini pemirsa, selain dilakukan sebagai untuk memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-73, ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Patriotik dari Provinsi Gorontalo pemirsa. Serta kontribusi terhadap pelayanan tugas dan fungsi keimigrasian di Provinsi Gorontalo. Penghargaan pertama diberikan kepada Forkopimda Provinsi Dan pemirsa, saat ini kita akan menyaksikan bersama pemberian penghargaan kepada Forkopimda
Bupati dan Wali Kota serta stakeholder terkait atas peran aktif serta kontribusi terhadap pelayanan tugas dan fungsi keimigrasian di Provinsi Gorontalo. Karena pemirsa, kita tahu bersama kesuksesan yang dicapai oleh imigrasi Gorontalo saat ini tentu tidak lepas dari peran serta dari kontribusi juga dari semua stakeholder yang ada di Provinsi Gorontalo, pemirsa. Untuk itu pada hari ini, pada hari puncak dari Hari Bakti Imigrasi ke-73 akan diberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang selama ini telah membantu jalannya tugas dan fungsi dari imigrasi di Provinsi Gorontalo, pemirsa. Dan pemirsa, ini adalah penghargaan yang memang harus dan memang ingin diberikan oleh Kantor Imigrasi Provinsi Gorontalo kepada Forkopimda, Bupati dan juga Wali Kota serta semua stakeholder terkait yang telah berperan aktif serta telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap pelayanan dan juga tugas dan fungsi dari keimigrasian di Provinsi Gorontalo. Dan pemirsa, kita bisa lihat bahwa penghargaan mulai diberikan satu persatu kepada pihak-pihak yang selama ini telah memberikan kerja yang sangat luar biasa untuk membantu tugas dan fungsi keimigrasian. Karena imigrasi Gorontalo tahu betul dan sadar betul bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak ini, tentu untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tidak akan semudah ini. Pihak-pihak inilah yang telah berkontribusi selama ini membantu imigrasi Gorontalo bisa mencapai sampai di titik ini dan bisa bersama merayakan puncak dari Hari Bakti Imigrasi ke-73 di tahun 2023 ini, pemirsa. Dan pemirsa, kita masih menyaksikan penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak, yaitu ada Kapolda Gorontalo, ada Kejaksaan Tinggi Gorontalo, ada juga Danrem 133 Nadi Wartabone Gorontalo, Kepala Badan Intelijen Daerah Gorontalo, dan Lanal Gorontalo. Kita juga bisa menyaksikan masih ada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Dan tentu apa yang telah dicapai oleh imigrasi Provinsi Gorontalo saat ini tentu juga tidak lepas dari peran serta para pimpinan yang berada di kabupaten dan juga kota dari Provinsi Gorontalo ini, pemirsa. Penyerahan untuk penghargaan di sesi pertama baru saja selesai. Penghargaan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan untuk penghargaan yang akan diberikan kepada Bupati dan juga Wali Kota yang ada di Provinsi Gorontalo, pemirsa. Yang terhormat Wali Kota Gorontalo, Bupati Bone Bolango, Bupati Pohuwato, Bupati Bualemo, Bupati Kabupaten Gorontalo, dan Bupati Gorontalo Utara dipersilahkan untuk mengambil tempat. Dan pemirsa, yang di depan ini yang tengah menerima penghargaan yaitu adalah perwakilan dari Wali Kota Gorontalo, juga ada perwakilan dari Bupati Bone Bolango. Kita juga bisa melihat perwakilan dari Bupati Pohuwato dan perwakilan Bupati Bualemo serta Bupati Kabupaten Gorontalo dan bahkan Bupati Gorontalo Utara, pemirsa. Pemirsa, penghargaan masih diberikan satu persatu kepada para pimpinan kota dan juga kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan saat ini pemirsa, kita bisa melihat perwakilan dari Kabupaten Gorontalo menerima penghargaan. Pemirsa, upacara masih terus berlangsung di bawah gerimis, pemirsa. Namun ini tidak menghilangkan semangat dari peserta upacara pada pagi hari ini. Dan saat ini pemirsa, kita bisa melihat ada perwakilan dari Hotel Amaris yang diberikan penghargaan oleh Imigrasi Provinsi Gorontalo dan juga
Selanjutnya kita bisa melihat ini adalah perwakilan dari Harry and Mimin Homestay. Dan pemirsa, mereka inilah yang merupakan orang-orang yang telah membantu tugas dan fungsi dari keimigrasian di Provinsi Gorontalo, yaitu dengan cara selalu taat untuk melaporkan warga negara asing yang datang ke tempat mereka, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti bersama amanat dari Inspektur Upacara. Kita hormati bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan atau membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada upacara Hari Bakti Imigrasi ke-73 yang diselenggarakan pada Kamis tanggal 26 tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada upacara Hari Bakti Imigrasi ke-73 tahun 2023, Jakarta, 26 Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan kasih-Nya kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti upacara Hari Bakti Imigrasi ke-73. Bapak dan para hadirin yang saya hormati, tantangan global karena pandemi sudah mulai mereda, namun ancaman resesi yang melanda dunia tetap mengintai. Di tengah berbagai kesulitan yang terlihat di depan, saya yakin sepenuhnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap akan bertahan dan mampu melaluinya dengan baik sebagaimana yang telah kita lakukan bersama. Direktorat Jenderal Imigrasi merayakan hari jadinya ke-73 tahun, menunjukkan bahwa imigrasi telah berhasil melalui berbagai zaman dengan tantangannya masing-masing dan masih tetap hadir menjaga kedaulatan negara. Namun keberhasilan yang telah dicapai masih terus memerlukan berbagai penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman dan situasi global. Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas berbagai capaian yang telah membawa Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi lebih baik. Berbagai inovasi dan prestasi yang telah dihasilkan baik berupa fasilitas pelayanan masyarakat, kegiatan penegakan hukum, serta fasilitator pembangunan ekonomi telah memberikan citra positif Direktorat Jenderal Imigrasi di masa masyarakat. Bapak dan para hadirin yang saya hormati, Direktorat Jenderal Imigrasi baru saja mendapatkan amanat untuk memimpin imigrasi. Ulangi, Direktur Jenderal Imigrasi baru saja mendapatkan amanat untuk memimpin imigrasi. Saya meyakini dalam kepemimpinan beliau, imigrasi akan dapat mencapai banyak hal yang sebelumnya mungkin belum terbayang di benak kita semua. Agenda pembangunan nasional yang menekankan pada pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi nasional menjadi salah satu yang akan menjadi prioritas bagi imigrasi untuk dapat segera diwujudkan melalui berbagai inovasi dan kebijakan. Salah satu fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebagai pendorong kemajuan ekonomi bangsa. Imigrasi harus selalu mengembangkan berbagai inovasi serta penerapan berbagai kebijakan yang kiranya dapat mengakselerasi percepatan roda ekonomi serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Strategi diversifikasi jenis visa yang mengikuti perkembangan zaman bisa dilakukan untuk mengakomodasi hal tersebut. Tentunya setelah didahului oleh riset pendahuluan yang matang dan membandingkan dengan penerapan di negara lain. Imigrasi dapat memberikan berbagai kemudahan untuk menarik investor-investor asing melalui program Golden Visa dan memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan melalui sistem yang sudah terkoneksi dan terintegrasi secara luas. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, patut diingat bahwa sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, imigrasi harus mampu memberikan pelayanan keimigrasian yang terbaik bagi masyarakat, sekaligus melaksanakan fungsi penegakan hukum demi keamanan negara.
Fungsi imigrasi di bidang penegakan hukum akan beriringan dengan fungsi pelayanan dan tidak akan saling bertentangan. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat merupakan bentuk tertinggi dalam pelayanan, sehingga masyarakat merasa nyaman dan tidak merasakan diskriminasi. Jika penegakan hukum sudah baik, pelayanan pun akan menjadi baik pula, sehingga keamanan negara menjadi terjamin dan investasi akan berdatangan ke Indonesia. Meningkatnya investasi yang masuk akan berimbas kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Bapak dan para hadirin yang saya hormati, penguatan internal Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi faktor penting untuk membangun imigrasi yang lebih kuat ke depan. Selain mengadakan berbagai pelatihan reguler untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan keterampilan teknis, juga diperlukan dukungan pendidikan tinggi yang kurikulumnya mengakomodasi berbagai perkembangan disiplin ilmu di bidang keimigrasian yang multidisipliner. Direktorat Jenderal Imigrasi juga perlu mendorong para pemikir untuk menghasilkan berbagai karya ilmiah berupa jurnal dan artikel ilmiah yang sekiranya akan memperkaya diskusi dan paradigma tentang migrasi dan perbatasan di Indonesia. Pemanfaatan data dan informasi yang tersimpan dalam sistem informasi manajemen keimigrasian atau SIMKIM oleh para analis dan penulis karya ilmiah dapat memberikan output dan outcome positif bagi institusi untuk merumuskan berbagai kebijakan sekaligus melakukan evaluasi. Bapak dan para hadirin yang saya hormati, sebagai sebuah institusi, Direktorat Jenderal Imigrasi tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan semua hal terkait pengamanan perbatasan dan penegakan hukum. Kerjasama yang efektif dengan berbagai institusi terkait mutlak diperlukan, terutama dengan institusi yang juga memiliki fungsi pengamanan pembatasan dan penjagaan stabilitas wilayah Republik Indonesia. Kerjasama secara sistem antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan kementerian atau lembaga terkait lain bukan hal yang mustahil akan memperkuat sistem yang sudah ada dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia, termasuk kerjasama dengan pihak internasional untuk meningkatkan kemampuan sistem, disertai berbagai beasiswa pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas insan imigrasi sebagai human capital, penggerak inovasi. Bapak dan para hadirin yang saya hormati, berbagai hal yang telah saya sampaikan di atas kiranya dapat mengubah pola pikir kita menjadi lebih proaktif dalam merumuskan kebijakan adaptif terhadap berbagai perkembangan internasional. Terbuka dalam menerima hal-hal baru serta kritis dalam mengevaluasi kebijakan. Perlu diingat bahwa kita semua adalah bagian dari pemerintah yang bekerja untuk rakyat Indonesia demi kemajuan bangsa dan negara. Bapak dan para hadirin yang saya hormati, saya berpesan kepada seluruh insan imigrasi untuk tetap patuh dan teguh dalam menjalankan fungsi yang diemban. Jadikanlah pekerjaan yang dijalani sebagai ibadah yang dipertanggungjawabkan, tidak hanya di depan pimpinan atau keluarga, melainkan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga bakti yang menjadi ibadah akan tetap selalu terwujud dan sejalan dengan santi di bumi pura-wira wibawa yang selalu digaungkan oleh insan imigrasi. Akhir kata, selamat Hari Bakti Imigrasi ke-73. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati setiap langkah yang kita ambil. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona H. Laoli. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, Tuhan yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan kehormatan dan kebahagiaan. Dalam suasana yang khidmat ini, kami persembahkan puja dan puji kehadirat-Mu, seraya bersyukur kepadamu atas izin dan perkenan
kami dapat memperingati upacara Hari Bakti Imigrasi ke-73 tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ini semakin memperkuat tekad dan semangat kami untuk menyajikan layanan imigrasi terbaik yang secara nyata dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Tuhan yang Maha Mulia, dengan rahmat dan kasih-Mu kami mohon pertolongan. Sungguh Engkau telah memuliakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Maka sempurnakanlah kami dengan akhlak dan kompetensi terbaik. Sempurnakanlah kami dengan prestasi dan karya terbaik untuk negeri. Sempurnakanlah kami sebagai abdi negara yang menjalankan amanahnya dengan kinerja pasti dan berakhlak. Hingga pada saatnya nanti kami mampu berkontribusi mewujudkan pelayanan keimigrasian terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang bebas dari korupsi dan pungutan liar, serta melayani dengan sepenuh hati demi imigrasi yang baru menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang mujibas salin, Tuhan yang menjawab doa hamba-hambanya, terimalah permohonan kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Jadikanlah segala urusan kami berakhir dengan selamat, sukses dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Laporan Komandan Upacara. Terima kasih dan kembali ke tempat. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pemirsa, upacara telah selesai dengan kita melihat Inspektur Upacara telah meninggalkan mimbar upacara pada pagi hari ini, pemirsa. Dan kita bisa lihat bahwa upacara pada pagi hari ini berjalan dengan sangat hikmat, pemirsa, walaupun dilakukan di tengah cuaca hujan saat ini, pemirsa. Dan pemirsa, kita masih akan menyaksikan selanjutnya, yaitu penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo tahun 2023. Selamat datang di Pemirsa, di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo Joni Rumagit selama periode tahun 2022, Karnim Gorontalo telah melaksanakan capaian kinerja di bidang pelayanan keimigrasian, bahkan pemeriksaan keimigrasian pada tempat pemeriksaan imigrasi, juga pemberian informasi keimigrasian, pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, serta inovasi keimigrasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan berpedoman pada tata nilai pasti, yaitu profesionalitas, akuntabilitas, sinergitas, dan juga transparan dan inovatif, pemirsa. Pemirsa, setelah kita menyaksikan bersama upacara yang sangat hikmat pada pagi hari ini, selanjutnya kita menyaksikan rangkaian acara, yaitu peresmian wajah baru dari Kantor Imigrasi Provinsi Gorontalo, pemirsa. Dan kita bisa lihat pengguntingan pita telah dilakukan. Dan kami persilakan untuk menuju ke ruang layanan keimigrasian. Dan pemirsa, para tamu akan memasuki ruangan baru yang baru saja direnovasi di dalam kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo ini, pemirsa. Ruang layanan
Kita akan Pemirsa, mengikuti hal ini acara dilakukan syukuran tentu pada hari tidak lain dan tidak bukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Gorontalo, pemirsa. Karena selama ini kita tahu banyak sekali masyarakat di Provinsi Gorontalo yang masih memilih untuk membuat paspor di provinsi yang lain, pemirsa. Karena itulah Kantor Imigrasi Provinsi Gorontalo terus meningkatkan kualitas dan juga pelayanannya agar masyarakat semakin nyaman dan merasa terbantu untuk memberikan pelayanan yang paling terbaik kepada masyarakat di Provinsi Gorontalo, pemirsa. Kami akan mengundang Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo untuk pemaparan. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tema daripada ulang tahun imigrasi yang ke-73 di tahun 2023 yaitu imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju. Next. Pertama, kami semua mendapat teguran dan ini menjadi perhatian khusus buat kami dalam rapat terbatas di Istana tanggal 9 September 2022 di Jakarta. Penekanan Presiden perubahan total dalam pelayanan keimigrasian menjadi lebih memudahkan dan melayani. Jadi itu penekanannya, walaupun ada 4 tugas kami melayani penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan, namun dikedepankan tentang pelayanan keimigrasian wajib kami laksanakan. Kedua, meninggalkan gaya-gaya lama. Ini mengutip dari pernyataan Presiden. Dan ketiga, mendukung kemudahan investasi di Indonesia. Next. Setelah mendapat arahan dalam rantas, maka Pak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Profesor Yasona Lauli, di saat pelantikan Direktur Jenderal Imigrasi melakukan juga perintah kepada kami untuk dijalankan. Pertama, intensifikasi koordinasi dengan kementerian atau lembaga dan stakeholder terkait Golden Visa. Kedua, peningkatan pelayanan publik khususnya Visa on Arrival (VOA) dan kartu izin tinggal terbatas. Baru lakukan berbagai terobosan dalam rangka efisiensi dan meminimalisir pungli pungutan liar. Next. Yang keempat, siapkan SDM dan infrastruktur dalam peningkatan pelayanan keimigrasian di bandara, baik bandara udara maupun bandara laut atau PLB. Kemudian seluruh jajaran imigrasi berpedoman pada tata nilai pasti, profesional, akuntabel, sinergis, transparan, inovatif, dan juga core value-nya berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang poin ke-6, seluruh jajaran imigrasi mencermati dan mempelajari tentang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Next. Setelah Pak Menteri memberikan arahan, maka Pak Dirjen juga mengejawantakan dan memerintahkan kami semua di jajaran untuk melaksanakan apa yang diarahkan oleh Presiden dan Menteri. Dalam rakor tanggal 18 Januari yang disampaikan ini semua dikumpulkan, lakukan digitalisasi dalam pelayanan dan pengawasan. Kedua, bersinergi dengan instansi-instansi terkait guna mewujudkan digitalisasi dari hulu ke hilir di tubuh imigrasi Indonesia. Segera implementasikan second home visa dan golden visa. Next. Nah, oleh karena itu kami langsung berbenah. Karena untuk pelayanan masyarakat mungkin Bapak dan Ibu yang sudah mengurus paspor baik yang untuk jalan-jalan, bisnis, umroh, haji, mungkin melihat keadaan yang dulu ini gimana. Masih terkotak-kotak. Ya, ini ada before. Next. Kemudian kita melihat setelah direnovasi alhamdulillah menjadi begini. Jadi semua dilayani di sini. WNA, WNI tinggal ada baca.
membuat kita pintar. Di luar negeri kan nggak nanya-nanya, tapi oh ini untuk kereta kemana, oh ini untuk shuttle bus gimana terkoneksi, jadi membuat pintar semua. Jadi sudah ada untuk pelayanan paspor bagi ini WNI, pelayanan untuk asing, mau kitas, kitab, visa, kemudian yang hilang paspor, yang mau di BAP kami satukan di sini sehingga ada transparansi ya, dari ombudsman juga bisa melihat, dari juga BPS bisa melihat semua bagaimana keterbukaan kami dan stakeholder lainnya. Next. Dari sini kita lihat sendiri di saat pembangunan ini Pak Kakanwil turun langsung Pak. Dia memastikan malam-malam datang, jangan sampai ada yang miss. Karena cuma 40 hari kalender, bukan 45 hari kerja. Di sini Pak Kadif turun langsung. Saya juga kadang sampai jam 3 Pak masih, soalnya takut diseneni, takut dimarahin kan dan diperiksa karena tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah inilah yang kami sudah buat, bukan cuma di dalam tapi di luar. Kalau mau lihat dulu masih kurang rapi. Nah, tapi kami ya dengan ya ini beginilah keadaan, bisa slideshow menjelaskan apa yang sudah kami lakukan. Kalau ada kekurangan ya itu sifatnya manusia, termasuk saya, kesempurnaan milik Allah SWT. Ini kami yang lakukan gimana kondisi sebelum dilakukan renovasi. Masih kotak di sini untuk WNI, di sana untuk WNA, dan ya Tikim juga ini juga masih ada lorong di sini. Tahapan-tahapan kami lembur Pak. Curi star. Kami sendiri yang mengerjakan untuk pembongkaran karena untuk LPSE belum ada pemenang, sedangkan ini harus berjalan. Kami curi star nih Pak. Jadi teman-teman PPNPN berusaha untuk mereka mau kantor mereka semakin bagus Pak. Inilah teman-teman security, cleaning service, semuanya ini Pak. Bahu membahu akhirnya jadi semua dibongkar. Gini, ini pada tahap proses. Toilet juga. Dulu toilet begini, gimana disabilitas mau masuk, orang normal aja susah, akhirnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Nah ini kebanggaan bagi mereka, merobohkan tangga yang sangat susah. Nah ini kita mesti pakai ini tahap pekerjaan itu, lem vinil supaya kuat, ubinnya sudah tidak dibongkar, sudah berusaha. Ini juga diganti, tadinya ya masih model lama, sekarang alhamdulillah mudah-mudahan bisa maksimal. Nah ini proses pelayanan, semuanya sudah disatukan di sini dan juga transparan, nomor antrian ada di sana, by mobile paspor untuk pengajuan secara online. Jadi semuanya sudah dilakukan. Inilah hasil yang Bapak Ibu bisa lihat. Ruang laktasi juga sudah disiapkan di sana. Ini untuk pengaduan dan informasi bermain anak sudah disiapkan juga. Bapak Ibu dilayani, anak-anak bisa main. Ini untuk pojok baca. Dan ini yang bisa kami persembahkan di ulang tahun imigrasi ke-73. Semoga semakin bermanfaat buat masyarakat dan juga menambah nilai estetika bagi Provinsi Gorontalo. Kami sayang sekali, semoga Gorontalo semakin maju. Back office juga, kalau dulu tangga begini, sekarang kami bikin landai. Ini back office, ada juga ruangan ini, Intel Dakim, Intel Suskim, Lantaskim, Tikim direnovasi. Kemudian juga ada podcast untuk kami melakukan ini, konferensi pers atau hal-hal lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi semoga apa yang sudah kami lakukan bisa bermanfaat bagi masyarakat, juga membuat nyaman petugas yang melayani sehingga semakin maksimal pelayanan dan tidak ada komplain. Dan juga untuk yang Bapak Ibu, kalau memang lagi sibuk, kami siap datang ke kantor Bapak Ibu untuk lakukan isi paspor sebagai bentuk inovasi kami. Itu baik di universitas UNJ kami buat isi paspor. Kalau di karantina atau di kantor wali kota atau di Kodim kami siap Pak, atau di Korem
PMI kami sering bekerja sama, kemudian juga bandara lain-lain. Haji kami akan juga curi star supaya di saat puasa sudah tidak lelah. Di Aston kami sudah lakukan Oduolo, kerjasama yang baik. Kita akan ikuti sepatah dua kata dari Kepala Divisi Imigrasi Gorontalo, Bapak Andri Indarde. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sukses untuk imigrasi baru menuju Indonesia maju. Ya. Hari ini tepat di tanggal 26 Januari tahun 2023, 73 tahun yang lalu, Indonesia telah resmi mendapatkan tampuk kewenangan untuk memberikan kewenangan di bidang keimigrasian dari imigrasi Belanda atau Immigratiedienst pada saat itu yang diserah terimakan dari Belanda kepada Indonesia, dan secara resmi di tahun 1950 di tanggal 26 Januari imigrasi telah berdiri secara mandiri, telah bebas dari kungkungan penjajah Belanda. Nah, oleh karena itu diperingati setiap tanggal 26 Januari ini imigrasi memiliki hari bakti, di mana di hari bakti ini kita telah melakukan beberapa kegiatan. Mohon izin pada Bapak Ibu semuanya, pertama kami sampaikan bahwa imigrasi ini adalah sebuah institusi yang tidak bisa berdiri sendiri. Kami memang tugasnya memberi pelayanan dan melakukan pengawasan dan penegakan hukum pada masyarakat, tapi ini semua tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami butuh bantuan dari Bapak Ibu semua. Oleh karena itu dalam hal pengawasan orang asing misalnya kami juga membutuhkan bantuan Bapak Ibu semua, terutama dalam konteks tim pengawasan orang asing. Dan juga kita butuh bantuan dari teman-teman stakeholder seperti pemilik penginapan, karena tidak semua dari kita semua, dari aparatur penegak hukum di mana keberadaan orang asing yang ada di Gorontalo. Bapak Ibulah ya yang menjadi pintu pertama di mana orang asing itu menginap di Gorontalo, dan dengan keterlibatan aktif dan partisipasi Bapak Ibu semua, kita bisa sama-sama mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing terutama di Gorontalo. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kakanim bahwa kita sudah memiliki jargon baru di tahun ini, imigrasi baru untuk Indonesia yang semakin maju. Terutama kita punya dirjen baru. Dirjen baru kita adalah Bapak Silmi Karim, beliau mantan Dirut Krakatau Steel. Ya, bayangkan ya, seorang non ASN, mantan dirut di sebuah BUMN, sekarang menjadi seorang direktur jenderal di sebuah instansi yang sangat strategis. Banyak beririsan dengan aspek-aspek pelayanan, keamanan, penegakan hukum, dan hal-hal yang sifatnya penegakan kedaulatan negara. Nah, kami mohon Bapak Ibu semuanya, di tahun ini mari kita sama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik, dengan cara memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing di Gorontalo ini dapat kita awasi dengan baik, dan juga kita terus memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan nanti gebrakan berikutnya dari kantor imigrasi akan lebih besar lagi, lebih mudah lagi, lebih profesional lagi, sehingga yang tadi dicita-citakan oleh pimpinan menjadi imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju bisa kita wujudkan bersama. Sekali lagi, selamat ulang tahun imigrasi ke-73. Mari sama-sama kita bangun Indonesia yang semakin maju. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama penandatanganan komitmen bersama menuju integritas. Untuk itu kami mengundang dengan hormat berkenan pejabat struktural Eselon 4 Kantor Imigrasi Gorontalo, dan juga mohon berkenan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo. 2023, Kantor Imigrasi menghadirkan tampilan tata ruang pelayanan baru hasil dari renovasi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pemirsa. Dan tentunya ini untuk mendukung terlaksananya pelayanan prima dan juga mempermudah masyarakat dalam menjangkau pelayanan. Dan saat ini pemirsa kita bisa menyaksikan bersama penandatanganan yang dilakukan
Dan untuk puncak peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-73 tahun 2023 ini masih dengan tema imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju. Dan ini pemirsa sejalan dengan dilantiknya Direktur Jenderal Imigrasi yang baru yaitu Bapak Silmi Karim. Ini diharapkan sebagai semangat baru untuk bagi para instansi-instansi terkait guna mewujudkan digitalisasi dalam proses bisnis dari hulu ke hilir di tubuh imigrasi Indonesia. Dan tentunya arahnya adalah berkontribusi pada kemajuan ekonomi Indonesia melalui pelayanan yang baik dan ramah kepada para pengguna. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kakanwil Kemenkumham. Ada Pak Heni bersama saya saat ini. Salam sehat Pak Heni. Salam sehat Ibu Ajeng. Sebenarnya pandangan untuk stakeholder yang telah membantu selama ini sejauh apa, sepenting apa mereka sebenarnya Bapak Heni? Baik, pertama kantor imigrasi itu hadir ya untuk melayani masyarakat. Nah tentu imigrasi tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karenanya kami melibatkan stakeholder. Di situ ada Forkominda. Misalnya terkait dengan pengawasan orang asing, misalkan seperti itu, maka kami tidak bisa berjalan sendiri karena akan pasti terkait dengan institusi yang lain. Nah, di sana dengan kerjasama yang baik, tidak saling ego sektoral, itu yang menjadikan imigrasi pada akhirnya akan bisa diterima, sehingga di situ juga bisa mewujudkan adanya kepastian hukum, kemudian di dalam layanan kepada masyarakat juga menjadi semakin baik. Jadi intinya adalah bagaimana imigrasi itu hadir kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau kita lihat semboyan ulang tahun ini adalah imigrasi baru. Apa yang baru itu? Yaitu bagaimana kinerja imigrasi itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itulah sebenarnya ending dari keberadaan imigrasi itu. Ya, saya kira itu. Ada juga yang menarik yang disampaikan selama upacara tadi bahwa ternyata selama ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah mewanti-wanti, tolong investasi asing dibuka jalannya selebar-lebarnya untuk masuk ke Provinsi Gorontalo. Menurut Bapak sendiri setelah lihat sejauh ini, apakah Provinsi Gorontalo memang adalah tempat ladang basah yang bagus dan memang bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk masyarakat Provinsi Gorontalo dengan mengerjakan apa yang dikatakan oleh Joko Widodo? Iya, saya kira ini justru tantangan itu diberikan kepada masyarakat Gorontalo karena kita dituntut untuk melakukan inovasi. Jadi masyarakat Gorontalo, Pemda Provinsi Gorontalo harus mampu menggali berbagai macam potensi yang dimiliki Provinsi Gorontalo. Dan itu juga berlaku untuk di semua wilayah. Jadi disinilah sebenarnya makna dari kita melakukan sebuah otonomi daerah itu, agar supaya masing-masing daerah itu memberikan atau menggali potensinya sehingga arus investasi tadi disesuaikan dengan keunggulan dari wilayah masing-masing. Nah, dalam konteks itu maka imigrasi hadir dalam rangka memfasilitasi, ya, mendukung dan mendorong agar supaya arus investasi itu masuk. Saya kira itu. Kakanwil Kemenkumham Pak Heni, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Bapak. Baik. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Jody Rumagit. Dan Bapak, salam sehat sebelumnya. Kita tahu Bapak bahwa sejak kepemimpinan Bapak ada banyak sekali pencapaian yang telah diraih oleh kantor imigrasi kelas 1 Provinsi Gorontalo ini Bapak. Dan yang sayangnya banyak juga masyarakat di luar sana yang belum terlalu paham tentang selama ini kantor imigrasi ini telah memberikan pelayanan-pelayanan yang sebenarnya untuk memudahkan masyarakat di luar sana. Sekarang ini kita mau dengar langsung dari Bapak Joni, apa saja sebenarnya pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh kantor imigrasi Provinsi Gorontalo ini yang sangat mempermudah masyarakat Bapak. Oke, terima kasih. Di hari ulang tahun ini yang ke-73 tahun, imigrasi akan menyampaikan ya semua apa-apa inovasi dan kemudahan untuk masyarakat. Tujuan kami kan dengan tema Indonesia baru untuk imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju ada beberapa. Pertama, kami ada namanya layanan isi paspor. Jadi mau di RT, kelurahan, kecamatan, kemudian di kabupaten atau mau dia di perusahaan-perusahaan, kumpulin aja. Orang ya 20 orang kami datang untuk layani. Jadi kalian di rumah di tempat sana saja kami yang datang. Ya, itu kemudahan yang
kami berikan untuk masyarakat Gorontalo. Ada namanya isi paspor. Kemudian kemarin juga di event-event tertentu seperti Hari Bakti Imigrasi seperti saat ini, kemudian juga ada Hari Dharma Karya Dika, ulang tahun kementerian, kami melaksanakan paspor simpati. Jadi di hari Sabtu dan hari Minggu kami layani mereka itu, supaya yang sibuk bekerja, kemudian yang sekolah, kemudian ada kesibukan-kesibukan di hari kerja lainnya bisa datang di hari Sabtu Minggu, kami akan layani dengan senang hati. Oke. Bapak 2022 telah dilewati dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Saat ini 2023, tahun baru tentunya dengan harapan yang baru pula Bapak. Kami mau tahu harapan Pak Rodi selanjutnya setelah ada wajah baru dari kantor imigrasi ini. Apa Bapak harapan selanjutnya Pak Joni? Seperti ini sudah disampaikan, imigrasi baru untuk Indonesia baru, apalagi di Gorontalo. Kami mau memberikan yang terbaik. Jadi kami mau untuk masyarakat tiap puas, apalagi di tahun ini kami mau WBK. Jadi ada predikat WBK, pelayanan kami harus lebih maksimal lagi dari tahun 2022. 2023 kami akan gaspol. Jadi untuk Kanwil aja sudah WBK, maka kami kiblatnya ke sana. Dan kalau perlu bisa WBBM kami doakan untuk Kanwil, dan kami juga akan mengikuti. Oleh karena itu kami melakukan inovasi-inovasi yang tujuannya untuk masyarakat Gorontalo yang kita cintai bersama. Pelayanan bagi WNI sudah disampaikan tadi, ada isi paspor, ada paspor simpati, kemudian juga untuk WNA ada Laik Ilato. Jadi masyarakat WNA yang bekerja di perusahaan silakan mereka ke situ, di situ saja bekerja, terapkan prokes, kami akan datang untuk melayani mereka dalam hal pelayanan keimigrasian dengan syarat semua persyaratan administrasi baik formil maupun material sudah lengkap. Beberapa hari yang lalu dari seksi Intel Suskim melaksanakan layanan kepada WNA untuk Laik Ilato, dan mereka sangat senang, dan kami sudah laporkan ke Kepala Divisi, juga ke Bapak Kakanwil dan pimpinan di pusat apa inovasi yang kami sudah lakukan. Kemudian juga untuk dari penegakan hukum, kami juga sudah melakukan untuk MATOA ya, matriks pemeriksaan orang asing. Kemudian ada URC, unit reaksi cepat, sama seperti kemarin ada informasi bahwa ada kapal asing di sana, langsung Pak Kadif perintahkan kami untuk di UPT melaksanakan full bucket apa sih sebenarnya, dan sudah dilaksanakan. Kemudian ada di keuangan ada Webiku. Kami tetap bisa dimonitor kinerja kami, apakah sesuai RKAKL, kemudian sesuai dengan target-target yang sudah direncanakan, baru per triwulan apakah sudah sesuai, baru perencanaan apa sesuai dengan RPD, masyarakat bisa buka, karena kami membuka diri untuk diberikan masukan juga apabila ada yang kurang-kurang. Dan Bindal Wasis dari ini, pembinaan pengawasan dan penguatan teknis dari Kanwil, baik dari divisi maupun Bapak Kakanwil dan semua Kadif, tetap berjalan ke kami, karena di sini cuma satu UPT, unit pelayanan teknis untuk keimigrasian. Jadi kami tetap berbenah dengan kekurangan kami mau belajar untuk membangun Provinsi Gorontalo dengan baik ini. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan Bapak Joni Rumagit. Pemirsa, pemotongan tumpeng akan segera dilakukan dengan iringan lagu dari semua tamu undangan yang hadir pada hari ini. Pemirsa, peniupan lilin ini dilakukan tentunya dengan semua doa-doa dan juga harapan-harapan yang terbaik nantinya untuk kantor imigrasi Provinsi Gorontalo ini, pemirsa. Dan tentunya tidak berhenti di sini, namun dengan wajah baru dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo ini diharapkan bisa memberikan pelayanan yang lebih lagi untuk masyarakat di Provinsi Gorontalo. Tresna Ahmad, kami persilakan. Dan pemirsa, saat ini kita bisa menyaksikan pembagian dari tumpeng yang baru saja dipotong. Kita bisa melihat ada perwakilan dari Bupati dan juga Wali Kota yang ada di Provinsi Gorontalo.
sudah maju ke depan untuk merayakan bersama kebahagiaan dari hari puncak Hari Bakti Imigrasi ke-73 tahun 2023 ini pemirsa. Dan masih dengan tema imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju. Pemotongan kue. Kali Pemirsa, ini suasana di sini saat ini sangat tidak hanya karyawan dan juga pegawai dari kantor imigrasi Provinsi Gorontalo yang berbahagia, namun kita bisa melihat bahwa semua tamu undangan yang berada di tempat ini juga ikut merasakan euforia dari hari puncak imigrasi ke-73 tahun 2023 ini pemirsa. Dan pemirsa, tentunya dengan wajah baru dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Provinsi Gorontalo ini tidak hanya membuat mereka merasa cukup dengan pelayanan yang telah diberikan selama ini, namun terus diupayakan berbagai pelayanan yang akan semakin mempermudah masyarakat pemirsa. Tadi seperti yang telah kami sebutkan bahwa saat ini telah menyediakan M-Paspor, yaitu untuk mempermudah pengurusan paspor. Dan di situ juga yaitu hanya dengan memberikan kelengkapan KTP dan kartu keluarga, bahkan ijazah saja. Dan tidak hanya itu pemirsa, bahkan kantor imigrasi TPI Provinsi Gorontalo ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke kantor ini pemirsa. Dan saat ini kita saksikan kembali pemberian kue kepada pegawai dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Provinsi Gorontalo ini pemirsa. Mereka sadar bahwa apa yang telah mereka capai selama ini tentunya tidak lepas dari kerjasama semua pihak. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian untuk puncak dari Hari Bakti Imigrasi ke-73 tahun 2023 yang mengangkat tema imigrasi baru untuk Indonesia yang semakin maju. Tentunya pemirsa, dengan wajah baru ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih lagi, yang lebih memuaskan, yang lebih berkualitas tentunya untuk masyarakat Provinsi Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamka Hendra Nur selaku pejabat Gubernur Gorontalo. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bakti Imigrasi yang ke-73. Semoga imigrasi semakin baik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Martin Taha, Wali Kota Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Bakti Imigrasi yang ke-73 tahun 2023. Semoga imigrasi semakin baik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo. Imigrasi baru untuk Indonesia lebih maju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Saya Haruna Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Bakti Imigrasi ke-73. Semoga pada momentum ulang tahun yang ke-73 imigrasi dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan optimalisasi penegakan hukum keimigrasian untuk keamanan negeri menuju imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju. Jayalah imigrasi Indonesia. Saya Suryono selaku Kapinda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Bakti Imigrasi ke-73. Semoga pada momentum ulang tahun yang ke-73, imigrasi dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan optimalisasi penegakan hukum keimigrasian untuk keamanan negeri. Menuju imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju.
Jayalah imigrasi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Budi Prasetyanto Hadi selaku Wakapolda Gorontalo mengapresiasi upaya Kantor Imigrasi Gorontalo dalam peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan publik dengan melakukan pelayanan paspor mobile, sehingga memudahkan masyarakat Gorontalo dalam melakukan pengurusan paspor. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Bakti Imigrasi yang ke-73, imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latif Helmi, Kepala Kantor Bea Cukai Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Bakti Imigrasi yang ke-73. Semoga imigrasi semakin baik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Melania, anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Dapil Kalimantan Barat 2, mengucapkan selamat Hari Bakti ke-73 untuk imigrasi Indonesia. Teruslah memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan digitalisasi dan optimalisasi penegakan hukum keimigrasian untuk Indonesia semakin maju. Jayalah imigrasi Indonesia, imigrasi baru Indonesia semakin maju. Hai, aku Boy William mau mengucapkan selamat Hari Bakti Imigrasi ke-73 menuju imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju. Jayalah imigrasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Majid dan saya Yao. Jadi kita hari ini lagi pembuatan atau permohonan paspor baru, dan kemarin sebelum datang ke sini kita sudah daftar duluan di aplikasi M-Paspor. Nah, teman-teman yang mau daftar ke permohonan paspor baru, teman-teman harus download dulu aplikasi yang namanya M-Paspor. Untuk pendaftaran di M-Paspor sendiri itu gampang banget. Jadi kita daftar di situ, sekalian ambil jadwalnya. Dan hari ini kita dapat jadwalnya, terus kita disambut sama pelayanan dari karyawan kantor imigrasi yang ramah, terus ada station coffee break-nya juga, jadi kita nggak usah untuk ya kan Kak? Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan saya tentang Easy Paspor ini mempermudah kami masyarakat untuk pengurusan paspor, tidak perlu lagi datang ke kantor imigrasi, kami langsung didekati, langsung didatangi ke rumah. Biasanya terkesan bahwa pengurusan paspor itu kan agak sulit, hanya dengan adanya Easy Paspor ini kami dipermudah.